Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Teguh Sunario MAP, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakem, Ibu RR Afiati Fatimah, Sarjana Pendidikan, yang kami hormati Ketua PCM Kepanewon Pakem, yang kami hormati Majelis Dikdasmen PCM Kepanewon Pakem, segenap jajaran Komite SD Muhammadiyah Pakem, guru karyawan SD Muhammadiyah Pakem, dan yang kami hormati guru karyawan SD Muhammadiyah 2 Pakem. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di Sentral Laboratorium Madani SD Muhammadiyah Pakem dalam rangka motivasi religi jelang Ramadan tahun 1442 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi, dilanjutkan dengan sambutan, dilanjutkan dengan inti, dan diakhiri dengan penutup. Untuk mengawali acara motivasi religi jelang Ramadan tahun 1442 Hijriah, marilah kita awali dengan lafal basmalah. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan dan dibacakan oleh Rakanda Hikmah Nurafiati. Oh iya, mohon maaf. Untuk pembacaan kalam ilahi akan dibacakan dan disampaikan oleh Rakanda Yayan Asriansyah. Monggo, Yayan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis.
tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami haturkan terima kasih kepada Rakanda Yayan Asliansyah yang sudah membawakan ayat suci Al-Quran. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Wakil Dikdasmen PCM Kepanewan Pakem. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andes Haji Wardiono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala amrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma ijtima'an ma'rufa wa firaqa ba'da firaqa marhuma. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Teguh Sunaryo, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakem, SD Muhammadiyah 2 Pakem, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Muhammadiyah Pakem dan SD Muhammadiyah 2 Pakem, Bapak Ibu orang tua wali yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu di Masjid SD Muhammadiyah Pakem dalam rangka untuk motivasi rohani jelang Ramadan. Hari ini adalah tepat sekali kalau kita sekalian itu menerima motivasi. Kebetulan motivatornya adalah motivator yang ulung, yang saya kenal sejak dulu di SD Muhammadiyah Cenderawasih Catur, SMP 2 Depok, di SMP 2 Ngemplak, dan di sini ketemu terus. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan Bapak Dr. Sunaryo ini tetap diberikan kesehatan sehingga nanti bisa memberikan motivasi dimanapun juga berada. Ini merupakan satu amal soleh Bapak yang nanti akan menerima pahala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan seperti ini merupakan satu kegiatan yang sangat penting bagi kita sekalian. Sebab kita sekalian itu sebagai manusia itu harus mempunyai satu pembimbing. Kalau kita sekalian itu mengingat juara-juara dunia, kalau dulu ada Mike Tyson, kenapa dia itu sudah yakin sebagai juara dunia tapi masih juga memerlukan satu pelatih. Nah, kita jangan membanggakan diri, ilmu saya sudah sempurna, jangan. Yang mereka yang orang yang pintar itu pun juga masih memerlukan ilmu tambahan. Mereka harus dibimbing oleh orang lain yang lebih bagus. Nah, oleh karena itu marilah kita pada kesempatan hari ini kita siap-siap untuk menerima motivasi dari Bapak Dr. Sunaryo ini. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya terima kasih pada Pak Dr. Sunaryo ini untuk bersedia membimbing teman-teman saya yang ada di SD Muhammadiyah Pakem dan SD Muhammadiyah 2 Pakem serta orang tua wali. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Warjono yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk yang selanjutnya yaitu sambutan yang kedua dari Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakem. Untuk itu kepada Ibu RR Afiati Fatimah Sarjana Pendidikan kami persilahkan. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan suri toladan kepada kita dan senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.
Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Pakem, yang kami hormati jajaran Dikdasmen pimpinan cabang Muhammadiyah Pakem, yang kami hormati pula Ketua Komite Bapak Haji Wawan Kusugiarjo MKes dan seluruh jajaran pengurus komite sekolah yang mengikuti Zoom dari rumah masing-masing dan di kantornya. Selamat pagi juga yang kami hormati semua ayah bunda hebat wali murid dari kelas Siti Aisyah sampai dengan kelas Abu Bakar yang berbahagia, serta Rakanda Ayunda Teamwork SD Muhammadiyah Pakem dan seluruh peserta Zoom hari ini motivasi religi menjelang Ramadan. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah semuanya, tidak terasa besok akan segera kita masuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Dan tidak terasa juga kegiatan pembelajaran jarak jauh sudah berjalan sampai dengan saat ini. Untuk itu terima kasih kami ucapkan tidak terhingga kepada semuanya, ayah bunda hebat atas partisipasinya dalam membimbing dengan sabar, mendampingi belajar putra-putri di rumah selama pembelajaran jarak jauh. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah, dan marilah kita sambut kehadiran bulan yang penuh berkah di esok hari ini dengan luapan gembira, semangat beribadah untuk memperbanyak amal soleh, berzikir, dan bersedekah atas dasar iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda hebat, selama pelaksanaan ibadah Ramadan nanti, anak-anak kita akan dibekali dengan pantauan Ramadan ceria 1442 Hijriah. Nah, kami mohon pendampingannya di rumah untuk dapat melaksanakan kegiatan Ramadan ini sekaligus juga melaksanakan kegiatan belajar jarak jauh seperti biasa. Dan semoga dengan demikian kita nanti benar-benar bisa menjadi orang yang bertakwa dan memperoleh ridho Allah sampai dengan selesai pelaksanaan ibadah Ramadan nanti. Terima kasih atas partisipasinya di acara pagi hari ini, dan marilah kita bersama-sama tolabul ilmi bersama dengan Pak Teguh mengikuti motivasi religi di hari ini. Semoga acara juga berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami haturkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu RR Afiati Fatimah Sarjana Pendidikan yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin via offline dan peserta via Zoom yang kami hormati, memasuki acara berikutnya yaitu acara inti yang akan diisi oleh Bapak Dr. Andes Teguh Sunaryo MAP. Tetapi sebelumnya kami sampaikan CV dari beliau dengan nama lengkap Bapak Teguh Sunaryo, alamat Perum Purwomartani Baru, A3, Kalasan, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Agama Islam, kemudian memiliki anak 3, ya Pak. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, beliau dulu di SD Negeri 13 Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Kemudian melanjutkan SMPK Lydia Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Kemudian melanjutkan SMA di SMA Negeri 1 Bantul. Kemudian S1-nya Fakultas Filsafat di Universitas Gadjah Mada. Dan dilanjutkan S2 di Fakultas Sosial Politik UGM, mengambil Magister Administrasi Publik. Kemudian untuk organisasi yang pernah dilakukan beliau, yang pertama Ketua 2 Senat Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM, kemudian pernah juga menjabat sebagai Ketua 2 Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM, dan pekerjaan yang pernah
ditempuh beliau, yaitu yang pertama Direktur PT DMI Indonesia atau Lembaga Pengembangan Anak Berbakat Indonesia, dan Lembaga Tes Deteksi Bakat Sidik Jari DMI atau Finder Tes DMI. Kemudian sebagai Dewan Pendiri TK dan Playgroup Kreatif Primagama atau Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Prasekolah Taman Kanak-Kanak. Kemudian dilanjutkan dengan Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta atau STPSI Jogja, dan Dewan Pendiri DMI Indonesia, Lembaga Deteksi Bakat Sidik Jari DMI. Kemudian yang terakhir pernah juga sebagai narasumber utama bidang pendidikan dan pengembangan orang berbakat Indonesia. Sebelumnya tepuk tangan terlebih dahulu kepada Bapak Teguh Sunario MAP. Untuk itu kepada Bapak Teguh Sunario kami persilahkan. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hadirin semuanya, yang offline maupun yang online. Kenalkan, nama saya Teguh Sunario. Tes. Tes 1 2. Tes 1 2. Masuk? Iya. Alhamdulillah hari ini kita semua diizinkan Allah untuk silaturahim. Saya setiap pergi, saya niatkan, dan setiap perbuatan tergantung niat, dan apa yang kamu dapatkan tergantung niat juga ya. Ya niat saya silaturahim Pak, bukan berbagi ilmu, belum saatnya lah mungkin. Jadi silaturahim, Anissa, insya Allah kita dijaga Allah. Hadisnya, insya Allah usia kita diperpanjang, rezeki kita diperbanyak. Gitu. Itu saja niat saya. Selebihnya nanti mengalir ya, sebaik-baik umat yang paling banyak manfaatnya. Semoga manfaat itu didapat dari silaturahim ini, dan materi yang mungkin matching gitu ya. Yang match antara yang diinginkan, diharapkan, dan kenyataan. Kita berdoa semoga Allah mengabulkan. Nah, sebelum ke materi, saya itu setelah menulis buku ini Pak. Jadi ini dengan Abdul Somad ini kata pengantarnya. Ini udah cetakan kedua. Jadi The Power of Adzan. Dulu saya begitu nulis diundang di Gontor. Pak Teguh, adzan kok ditulis gitu ya. Lah saya ganti bertanya, lah adzan kok dikumandangkan terus gitu loh. Iya kan? Itu kan sebenarnya rangkaian huruf yang disuarakan toh. Boleh enggak tidak disuarakan? Boleh, namanya tulisan kan begitu. Nah, itu yang pertama alasan saya. Jadi karena adzan selalu dikumandangkan. Yang kedua, adzan itu poros waktu. Jadi jangan pernah mencela waktu, karena sesungguhnya waktu adalah aku, kata Allah hadis qudsi. Jadi, nah waktu itu diatur oleh Allah lewat azan, sehingga hidup itu sekedar menunggu datangnya adzan, gitu ya. Jadi lahir kita diadani, meninggal dunia diadani. Kita beraktivitas tuh nggak boleh ngatur kecuali hanya adzan, berdasarkan adzan. Setiap ada adzan harus berhenti semua aktivitas. Jadi adzan itu manajemen waktu paling canggih. Dan ngerinya lagi kalau kita baca di Al-Quran itu surat Ar-Rod itu ya. Di sini ayat ke-18 itu ya. Seandainya kita ini enggak memenuhi seruan Allah, kita diberi kekayaan langit dan bumi beserta isinya, tidak bisa untuk menebusnya. Bayangin, kayak begitu adzan kok sering disepelekan ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang gede, tapi kenyataannya dalam perilaku Allah kecil. Diundang kita diem aja. Jadi sebenarnya kesuksesan kita itu berasal dari kenyataan kita menghormati perintah Allah. Bukan hanya dalam pikiran dan dalam hati, itu penting. Tapi on the real harus diwujudkan dalam sebuah kenyataan. Nah, hari ini kita bersilaturahmi menjelang bulan Ramadan. Puasa diwajibkan, hai orang beriman diwajibkan atas kita semuanya untuk berpuasa agar kita menjadi orang bertakwa. Wajib. Pertanyaannya adalah, puasa Ramadan itu setahun berapa kali? Yang nyata-nyata. Sekali ya. Sekali 30 hari. Itu wajib. Ya, puasa setahun sekali, 30 hari lebih kurang, dan itu wajib. Sementara ada puasa yang tidak wajib. Puasa apa namanya? Puasa sunnah. Banyak ya. Salah satunya yang mingguan, puasa Senin, Kamis. Pertanyaan saya, apa makna wajib, apa makna sunnah? Ini penting ini. Bola-bali mau nggak ngerti artinya gimana itu. Kira-kira wajib sama sunnah itu berat mana Bapak Ibu? Berat sunnah. Ya. Kenapa bisa berat sunnah? Jadi wajib kebutuhan ya. Ya betul. Itu sudah terinternalisasi. Kata wajib, kalau tidak dilakukan berdosa enggak? Yang menjawab ini perlu ganti menjawab ini, tapi masih sibuk mutu. Wajib itu kalau ditinggalkan berdosa ya, berdosa. Sunnah kalau ditinggalkan dosa enggak? Tidak toh? Jadi berat mana? Ayo, ini saya cuma takon loh ya, cuma bertanya loh ini. Ya, dalam hati aja dijawab. Wajib, ya, kalau tidak dilakukan dosa. Sunnah kalau nggak dilakukan nggak dosa. Gitu. Terus berat yang mana? Gitu ya. Nah, ini sebuah renungan ya. Jadi saya hanya belajar dari aspek filsafat bahasa. Sesuatu diwajibkan, itu ada subjeknya yang memerintahkan dan ada objek yang menjalankan perintah itu. Nggih napa nggih? Nah, yang mewajibkan dalam konteks ini, kalau dalam ibadah Allah ya, pencipta kita. Nah Allah dengan yang diciptakan itu pinter mana? Pinter yang menciptakan toh. Nah ini saya kadang mengkaji, bukan ngaji, saya nggak pinter ngaji ya. Mungkin istri saya lebih pinter itu ngaji. Saya itu membaca hadis belum lama, Rasulullah itu ditanya, wahai Rasul, ayat apa yang paling kamu sukai? Gitu. Nah padahal selama ini sebelum saya ketemu ayat itu, hadis itu, saya itu kalau di seberaan minta motivasi gitu ya, itu modal saya itu hanya surat Yunus itu. Surat 10 ayat ke-100. Tidak ada orang yang beriman kecuali izinku, kata Allah. Jadi kalau kita beriman itu harus rendah hati. Karena diizinkan. Kalau nggak diizinkan nggak bisa. Jadi tidak ada modal untuk sombong itu. Diizinkan Allah kita itu beriman. Kalimat yang kedua, aku akan menimpakan kemurkaan pada hambaku yang tidak menggunakan akal pikirannya. Wush, ngeri. Selama ini kan kita bicara hati. Hati-hati itu ya iman itu. Tapi kalau melupakan akal. Padahal di situ ada ancaman. Coba dibuka Yunus ya, surat 10 ayat 100. Aku menimpakan kemurkaan bagi hambaku yang tidak menggunakan akal pikirannya. Pada ayat yang lain dijelaskan, Al-Quran ini pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Padahal berpikir itu pakai akal. Jadi benar kalau saya itu bolak-balik kemana-mana itu ya memang surat Yunus itu bisanya itu. Nah Ramadan, kata wajib dengan sunnah. Sesuatu yang diwajibkan, Allah yang mewajibkan, itu sudah penuh perhitungan. Kalau tidak dilakukan pasti dosa.
Sebab apa dosa? Sebab kue tidak taat. Kita tidak taat. Gitu. Bukan karena berat ringan, diwajibkan itu justru karena ringan. Pak Teguh Sunaryo punya anak 3. Apakah mewajibkan anak nomor 1 yang sudah berumah tangga sama dengan anak saya nomor 3 yang masih SLTA kelas 1? Beda kan? Saya punya anak sudah mahasiswa dengan cucu saya yang 3 tahun. Ya. Apakah sama mewajibkannya? Cucuku gitu ya. Sandara Mikaela. Cucuku, angkat beras itu 10 kilo. Anakku yang bungsu, angkat beras itu 10 kilo. Yang salah yang tidak kuat ngangkat, apa yang merintahkan anak suruh mengangkat yang belum saatnya kuat? Yang merintah yang salah. Uang anak umur 3 tahun deh, suruh ngangkat beras 10 kilo. Yang SMA kuat. Gitu. Jadi yang merintahkan yang salah. Nah, diwajibkan versi agama yang memerintahkan Allah Maha Pencipta segala makhluk ya. Alam semesta dan segala isinya termasuk kita. Masa enggak ngerti daya mampu makhluk ciptaannya? Nah, itulah alasan kenapa yang diwajibkan itu ringan. Sehingga kenapa kalau tidak dilaksanakan ada hukumannya. Tak kayak barang enteng kowe ngeyil. Ndake bose ngabib. Saking abotin niku napa nggih? Abid gitu. Abib banget. Abot banget itu ya. Sunnah ya. Itu berat. Karena berat enggak dilakukan enggak apa-apa. Tetapi kalau kamu melakukan tak kasih bonus. Jadi wajib itu persoalan standar. Ini ibarat sekolah muridnya itu 30 murid dalam satu kelas, rata-rata ranking 15 lah. Ya kebetulan saya dulu sama Allah itu diberi kesempatan ranking 1 sampai 5 terus. Dari SD sampai sampai kuliah apa ya. Sama Allah diberi kesempatan untuk itu ya. Jadi wajib itu diwajibkan tuh karena ringannya. Diberi ancaman dosa itu karena justru emani. Aman selakun iki enteng nek kalau dijelaskan lah ya. Wajib ya enteng tenan lah. Engko nek ora kowe mah tak hukum le. Dihukum atasan wedi iki sing hukum aku Gusti Allah lho. Masa ora wedi. Gitulah kalau dijelaskan ya. Jadi mari karena setiap perbuatan tergantung niat, mari kita kalau dengar kata wajib mulai hari ini saya dan Bapak Ibu semua enteng. Enteng. Iki pas Ramadan wajib toh enteng. Cuma 30 hari, Senin Kamis seminggu 2 kali. Dikalikan 52 minggu berapa itu? 100 kali toh? Coba banyak mana coba? Loh. Puasa Ramadan konconya banyak enggak? Banyak. Pakai sangunya sahur enggak? Sahur. Ibu-ibu itu karena mencintai keluarga harus sahur yo. Sing luwih enak mbangane adate. Coba. Daya dukung lingkungannya tinggi. Puasa Ramadan itu. Puasa sunnah enggak, kadang kita sendirian. Enggak ada yang gugah. Kadang kita kemana-mana ada orang menawari gitu. Monggo dahar, monggo ngunjuk. Padahal sedang puasa kan. Nah jadi ini mari mendudukkan makna ya bagi kita semua bahwa wajib itu hal yang ringan. Diwajibkan itu karena diukur oleh sang pemberi wajib bahwa kita mampu melaksanakan. Sehingga kalau tidak mampu itu satu karena kita yang malas. Gitu ya. Yang dua salah persepsi selama ini. Gitu. Ini apa namanya? Nah, yang berikutnya saya itu sudah lama ya. Karena ini masih menyiapkan buku yang kedua, Bapak Ibu mohon doanya. Judulnya itu ngaji ayat-ayat muhkamat. Belum levelnya saya ngaji ayat mutasabihat. Ada di kopi-kopi ini nanti jadi buku ini. Sudah sekitar 500 halaman, ini 525 halaman. Ini buka saya 525 halaman. Besok sekitar 500 halaman. Itu pointes-pointes. Nah, saya ingin membuka pertemuan ini dari calon buku saya, ini dengan materi ini.
siapa toh mereka itu yang kekal di dalam surga? Belum ke kopi di situ apa ya? Yang gitu ya. Mereka siapa mereka yang kekal di dalam surga? Ya saya bacakan lah ya. Atau ini di kopi? Ada? Oh ya. Nah, siapa toh mereka yang kekal di dalam surga? Saya itu sering berdiskusi, mohon maaf ya. Suka saya itu berdiskusi. Lebih suka lagi kalau ada papan tulis. Kalau tidak ada papan tulis, saya itu gamang gitu ya diskusi. Karena tipaknya itu nggak ada gitu loh. Cenderung gibah atau cenderung adu mulut ya. Jadi kalau ada papan tulis itu enak gitu ya. Itulah kenapa Al-Quran ditulis ya. Jadi siapa yang nggak pengen masuk surga di sini? Nggak ada toh. Pintu surga ada 8, tapi saya mau cari sumber langsungnya belum ketemu, baru cari di internet. Dan yang menulis itu ya saya belum sepenuhnya ya. Ada 8 pintu surga. Nah, kenapa ini penting saya sampaikan? Karena satu, kita semua berharap dan berdoa setelah perjalanan kita di dunia, di akhirat kita dimasukkan ke kelompok hambanya yang bisa masuk surga dan kekal. Berarti ada yang tidak kekal, memampir tok ngicipi. Nah, ini ya, jadi ini agar kita bisa masuk ke dalam surga. Ini penting karena ini bisa untuk mematahkan atau meredakan orang-orang yang suka berdiskusi tentang mazhab. Mazhabnya apa itu? Itu alirannya apa itu? Dan seterusnya, saya tidak begitu tertarik karena di dalam Al-Quran tidak begitu. Nanti saya akan ceritakan, saya nggak begitu tertarik. Pak Teguh ditanya, mazhab apa? Mazhab aja nggak ngerti maknanya saya. Nggak ngerti, jadi bagaimana saya bisa masuk mazhab? Pokoknya saya pegangannya kitab mulia, kitab suci. Yang nggak suci nggak saya pegang. Yang kedua tentu sunnahnya. Sudah, yang lain-lain itu enggak lah, duit saya belum banyak. Beli kitab mahal-mahal, jumlahnya banyak, bahasa Arab lagi. Enggak fasih saya. Nah, jadi pokoknya pintu surga ada 8. Nah, macam-macam saya belum ketemu dalilnya yang mantep gitu ya. Tapi jelas sholat itu, puasa itu ya, bersedekah itu. Nah, orang yang kekal di dalam surga itu ada 7. Pertama, istri yang suci. Loh, ini matching dengan hadis bahwa suami itu pemimpin bagi para istrinya. Gitu. Terus istri saya kadang tanya, Pak, nek pemimpin ini orang genah kepiye? Nek modalmu taat karena lillahi ta'ala, gitu, tetap mlebu surga. Mlebu surga sing nang neraka sing mimpin. Oh, ya mohon maaf ya. Iya. Gaptek ini. Jadi ke kamera. Jadi istri yang suci ya. Jadi istri itu masih punya suami toh. Nah, itu entah sedang ada atau pernah ada itu. Jadi ya tentu taat atas perintahnya. Perintah yang baik-baik tentu. Pak, kalau yang tidak baik gimana? Menuntut cerai itu lebih berat hukumannya daripada itu. Mentaati sejelek pun perintahnya. Karena yang bertanggung jawab adalah pemimpinnya. Jadi, tentu jangan sampai bunuh diri lah keberadaan kita ya. Jadi kesempatan mencari pahala hilang toh. Bunuh diri bareng-bareng yuk. Gitu ya. Jadi ini yang pertama. Jadi di Al-Baqarah 25 itu. Jadi mereka yang kekal di dalam surga, istri yang suci. Berbahagialah para istri. Tidak ada suami yang soleh. Eksplisit nggak ada. Surga yang kekal itu nggak ada. Nah ini baru mukmin laki-laki dan perempuan. Jadi bukan muslimin, levelnya sudah meningkat mukminin. Nanti meningkat lagi mutakin. Meningkat lagi saya baca-baca kitab itu ya solihin. Gitu ya. Saya sering bertanya, orang bertakwa mutakin sama orang soleh itu levelnya tinggi mana? Ya gembarnya berpikir begini Pak, mohon maaf. Jadi menurut saya orang soleh itu lebih tinggi. Karena doa Nabi dalam Al-Quran itu 3. Itu tidak ada, ya Allah jadikan aku orang bertakwa. Matikan aku pada kelompok orang-orang mutakin. Enggak ada.
Nabi itu level paling tinggi, berdoanya apa? Matikan aku pada golongan orang-orang yang soleh. Loh, jadi soleh itu pantas kalau di Sumatera dulu saya ya, mugo-mugo soleh. Nah saya sebagai anak ABG saat itu soleh, ndongake iki sing sugih, sing pinter, masih kecil dulu SD. Ternyata benar. Jadi level paling tinggi itu solehin gitu. Para nabi itu ada 3 contoh doa dalam Al-Quran. Wafatkan aku dan masukkan aku pada golongan orang-orang yang soleh. Pada ayat yang lain, orang yang beriman dan beramal soleh itulah orang-orang yang soleh. Dan pada ayat yang lain, orang yang beriman dan beramal soleh itulah sebaik-baik makhluk. Al-Bayyinah 8. Jadi memang harus menggunakan akal pikiran gitu ya. Jadi semoga kita diberi kemampuan dan kemudahan untuk mendidik anak-anak kita di rumah, ya, sahabat-sahabat kita terdekat, murid-murid kita di sekolah SD tercinta ini itu menjadi orang yang soleh. Udah kalau soleh pasti beriman dan beramal soleh, gitu ya. Soleh ya. Ya, makanya orang beriman disetarakan dengan orang berilmu, ya, akan dinaikkan derajatnya. Beriman dan berilmu, itulah orang soleh. Soleh itu mesti beriman, mesti berilmu. Ini yang pertama, mereka kekal di dalam surga. Berbahagialah para kaum hawa wanita. Yang kedua, orang mukmin laki-laki dan perempuan, alhamdulillah levelnya naik. Yang ketiga, orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ayatnya ada berapa itu? 4. Ya, ada 6, 5 ya, karena ada yang double. Yang 4, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Pada ayat yang lain dijelaskan, kalau orang tidak beriman pada hari akhirat bahaya. Hidupnya mesti petakilan. Karena apa? Tidak ada hari pembalasan. Ini orang-orang ateis itu karena nggak percaya pada akhirat. Pada Tuhan. Tuhan itu kan abstrak toh. Keimanan yang meyakini. Nggak ada, oh itu Tuhannya jadi percaya. Enggak. Jadi iman. Dan orang-orang ateis kenapa perlakuannya itu ekstrim? Ya kan? Apapun binatang itu ketika COVID pertama kali menjelma, itu di Cina itu di Wuhan apa? Di kampung sana itu ya Allah, kelelawar dimakan, ular dimakan. Itu di Cina itu. Jadi karena nggak ada aturan, nggak ada rule of the games, aturan main yang membuat Allah enggak. Saya senang, saya suka, saya lakukan. Ini jadi tidak beriman pada hari akhirat itu bahaya. Tidak ada hari pembalasan. Hidup itu ya cuma di dunia ini. Sudahlah, dipol-pol ke wae. Sesuk kehidupan ini entek. Ora usah cerita macam-macam. Bahaya toh. Nah, ini ada bahayanya. Makanya ini hadiahnya jadi orang yang kekal. Menurut Al-Quran, kekal di dalam akhirat, di surga. Yang kelima, orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, dan orang yang bertakwa ini problem solving. Setiap ada persoalan pasti diberi kemudahan. Diberi jalan keluar pada Allah, oleh Allah. Ya, jadi ada orang hidup nggak punya urusan? Nggak ada. Ada orang hidup nggak punya masalah? Nggak ada. Jadi mesti ada urusan dan diberi jalan keluar, way out, ya, jalan keluar. Endingnya itu bagus gitu ya. Kalau kita beriman, jadi memang berat memang. Jadi beriman itu ujian yang dasar aja berat menurut saya. Ya saat kita rezekinya banyak gitu ya, dan rezeki diartikan uang gitu ya. Uangnya banyak terukur toh seneng gitu. Begitu uangnya habis nggak ada gitu ya. Terus duit tabungan we ono, peliti ranjama, nganti nangis-nangis. Tabungannya nek uang itu dipakai biasa. Tapi kalau tabungannya perhiasan, aduh iki emas yang nyok tak enggo. Neng kalung gulune, neng gelang, tonggone nek blonjo biasa nek ketok. Njuk sesuk ora ketok piye iki? Gelange neng tibu. Nah, ini ujian. Jadi ujian yang paling berat itu ya. Jadi ini orang yang sudah tenggelam pada dunia, itu akhirnya tidak beriman pada akhirat. Yang kelima, orang yang bertakwa pada Allah, itu mereka yang kekal. Bertakwa pada Allah. Yang keenam,
ikhlas beriman dan berbuat baik. Nah, berbuat baik itu ya saya aja belum levelnya kok. Berbuat baik sing nganti ikhlas itu bener-bener. Ya contoh aja lah, kita sedang tidur, ya rumah saya tipe 21 kecil gitu. Ya insya Allah mohon doanya habis ini dikasih Allah rumah yang besar saya. Mohon doanya ya. Rumah kecil itu lewat, itu pedagang, tok 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 tok, ketok pintu, dodol sayur, sayure gitu. Padahal udah masak, saya penak-penak istirahat gitu, diketok sayur, dan seterusnya lah. Itu ujian macam-macam. Tok 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 tok, paringi den. Saya kalau ada pengamen itu istri saya yang suka ketawa. Sing ngekon nyanyi sapa kowe iki? Lah kok malah njaluk duit sing ngekon nuduh aku ya? Kowe nyanyi-nyanyi dewe kok njaluk duit neng aku. Nah ada satu pengamen sampai hari ini, itu sering ketemu saya. Halo Pak, gitu. Enggak jadi ngamen, tapi juga enggak nesu. Yang terakhir itu yang ngasih duit sama itu. Kowe ki ngamen sing ngekon sapa? Aku ora ngekon kok njaluk duit aku itu. Kepiye itu Mas? Nek aku ora ngenai koyo salah, nek ngenai aku kok ya pedok, ora gunakan akal pikiran. Wong aku ora ngekon kok ngenai. Piye iki? Nek kowe njaluk cetha. Den paringi den. Lho piye? Minimal aku seneng diundang den. Gojek ya nih. Jadi ya Allah, itu gimana itu Pak gitu itu. Jadi ya betapa sulitnya berbuat baik ya. Saya ingin sedang bercerita loh ini. Bukan sulitnya berbuat baik. Intinya saya sedang bercerita kadang iman kita kan naik turun ya. Itu. Gitu. Kemudian orang yang benar kebenaran mereka. Nah ini didukung oleh ayat surat ke-8, ayat ke-7. Al-Anfal ya. Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya. Nah, sehingga saya itu kalau diskusi berat, syaratnya itu pakai papan tulis gitu. Karena dengan papan tulis itu enggak ada tengkar, yang sedang nulis kita lihat, yang sedang ngomong kita dengarkan, kita diam. Gantian nanti kalau enggak debat, saya kalau diskusi sampai malam itu, ini mau abot apa enteng? Nek enteng santai saja. Tapi nek rodo abot, misalnya karena ingin cari jalan keluar ya, ada yang ragu dalam kehidupan, nganggo papan tulis di garasi saya itu kecil, tapi papan tulisnya gede. Ada 2 segitu-segitu itu. Nah, segitu papan tulis ada 2. Jadi kalau diskusi, ya ditulis sih kayak. Ditulis dulu, apakah ini. Saya itu niru Profesor Dr. Sukanto. Mantan rektor UGM saya waktu kuliah S2, beliau itu kalau ngajar nggak boleh ada yang ngapus, dihapus itu nggak boleh. Jadi tulis dari pojok atas kiri sampai kadang ke bawah seneng, kadang sampai ke kanan, terus sampai penuh, jangan dihapus, nanti kamu capek. Gitu. Nanti kamu capek. Tapi hikmahnya apa? Kalau kita pakai moto kamera, itu semua tertulis di situ dan kita malu kalau bertanya kita nggak cerdas. Karena setiap bertanya, Prof, tanya Prof. Iya, apa? Bla 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 lah. Tadi ngantuk, Mas. Ngantuk tadi ya. Ini jawabannya. Oh, enak banget itu. Ada yang tanya lagi, ini jawabannya. Nah, itu ya. Jadi itulah mengapa segala kitab suci itu ditulis ya. Maka saya sering kalau sesuatu yang penting itu wajib ditulis. Contohnya kitab suci. Agama apapun ditulis, itu betapa pentingnya tulisan setelah lisan. Lisan itu penting. Itulah kenapa bersahadat diakui. Itulah kenapa ijab kabul lisan diakui. Jadi setelah bicara yang baik-baik, berkata yang baik-baik, menulislah yang baik-baik. Biar dapat amal jariah. Nah, saya kepada anak saya di pondok pesantren Pakem sini, ngapal Al-Quran. Boleh, sesuk aku mengpesen kue dadiyo khotib sing apik ya benjumua khotbah. Njuk sesuk nggawa bukune Bapak loro yang sekarang sedang ditulis, yang ini digawa aja dimbocoke. Pokok ben Bapak kena sawape sing apik amal jariah iki. Dibawa sing kedua iki donya lho sing kedua. Apa? Engkono. Buku apa, Pak? Depur ajam sing nulis apa kuwi? Bapakku. Nah, jadi ben bapak ki jenenge tetep apik gitu lho. Nggo peninggalan gitu loh. Anak saya dulu cuek, tapi begitu naik kelas 1 SMA, insya Allah Pak, insya Allah. Nah buku yang kedua besok full Al-Quran. Jadi kamu besok khotbah Jumatan, nggak usah dibaca lah. Koyo-koyo
yang paling bener. Enggak usah. Kowe pokoknya menggawa Jumatan diseleh kene. Engko mesti ana sing tekok nek khotbahmu apik. Bawa buku apa, Pak? Buku ini. Loh, buku apa? Bapakku ini. Ada yang jual enggak? Ah, bakulan juga toh. Nah, jadi enggak ngerti penerbit ini sudah 2 kali cetak ya. Jadi ini Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan. Intinya kita pasti masuk surga lewat ini. Jadi pintunya ada berapa, monggo dipilih. Tapi prasyarat masuk surga menurut ayat-ayatnya ini. Nah yang berikutnya, ini kita harus hindari. Ini password bagi saya. Udah mau ceramah apapun, akhirnya neng surga apa neng neraka. Ya kan itu goal settingnya tuh. Goal settingnya. Dan ini saya pilihkan ini karena banyak. Saya pilihkan ayat-ayat yang muhkamat ya, yang eksplisit, yang tidak multitafsir, karena level saya belum ke situlah. Ya, level yang muhkamat dulu sajalah, yang cetak wela-wela. Yang tidak mengakibatkan debat. Ya. Yang pertama, mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Inilah kalau ada salawat itu saya juga senang ya. Ada satu ayat dalam Al-Quran, Allah bersalawat untuk Rasul ya. Jadi itu jangan mendurhakai Allah. Ini Al-Jin sama An-Nisa. Kemudian murtad dan mati dalam keadaan kafir. Sudah kekal ini selamanya. Ini password. Saya izin minum dulu ya. Jadi orang kafir itu di Al-Quran tidak pernah ada ancaman. Ya. Karena udah jelas. Yang diancam itu orang munafik. Ditempatkan di neraka yang paling bawah. Munafik, karena orang kafir itu enggak direken. Orang kafir di Al-Quran udah enggak direken. Wes. Gitu ya. Orang munafik. Nah orang munafik ini orang bahaya. Karena menurut hadisnya, Islam itu hancur karena pertikaian antara orang mukmin. Hadisnya sahih itu. Jadi, saya itu kadang kalau membaca, ya Allah. Jadi nggak ada yang tabrakan nih, mau Quran, mau hadis itu. Aduh, apalagi masuk surga baru baca firman-Nya. Belum digandeng Allah loh. Baru baca sebagian firman-Nya aja udah, di sini semakin kagum gitu ya. Nggak ada yang kontradiktif. Nah, murtad dan mati dalam keadaan kafir. Ini kekal di dalam neraka. Yang ketiga, mengerjakan kejahatan. Ini kecuali bertaubat tentu ya pada ayat yang lain ya. Ya bersyukurlah orang yang diberi kesempatan bertaubat ya. Bersyukur. Maka istighfar itu penting. Istighfar ya. Bagi sebagian kita ada yang jadikan untuk zikir itu istighfar. Kemudian mengambil riba. Nah ini dia. Ini ada istri saya. Saya saat itu jadi manajer apa sudah direktur ya. Saya jual mobil. Jadi sore-sore itu baru pulang dari kantor saya jual mobil. Bu, saya pulang ya sama istri saya. Awak dhewe dodolan mobil, engko nek Ibu Magelang dene kepiye? Coba. Nek Ibu Magelang dene engko kepiye? Lah mobilnya di padahal punya 2 baru jual 1. Tapi tanahnya saya jual 3 potong tanah apa ya? Di Lampung udah saya udahlah. Enggak bakal kembali ke Lampung kok. Sudah saya jual. Sudah saya lunasi semua hutang-hutang saya. Sampai kantor saya anti riba sampai detik ini. Saya yang melunasi. Kantor. Hutang berapa saat itu? Tahun berapa itu ya? 130-an juta. Lunasi. Hutang kita berapa? Beli rumah, beli ini. Lunasi. Jual semua. Semua. Waduh. Anti riba. Nah, ini teman-teman saya banyak yang tak berkata, lalu ya, Pak Teguh, kok iso ninggalke riba ki kepiye gitu loh. Wah, apa-apa ki nek urung dilakoni, itu kaya mirip karo golek bojo saya gitu. Saat biyen aku karo golek bojo ki yo iki tenan apa ora? Salah pilih apa ora? Aku wong Lampung, iki kok wong Magelang. Engko duwe duit ora nek bali ndilik wong tuwa ning Lampung, balik ning Magelang. Iki piye iki? Oh, golek ning Lampung iki yo akeh kok. Itu sing tangga desa. Itu ya berkecamuk loh, jangan dikira. Tapi mikir lagi. Ning Lampung ya apa berpendidikannya piye?
ning Yojo kan golek wong UGM akeh. Ning UGM, ning dialog lagi iblis sama malaikat itu ada di sini. Ning UGM apa artinya UGM? Ora dadi pitakon kubur. Sing mlebu ning surga gek maurat. Berarti UGM ora penting. Apa kuwi? Agamane. Ternyata agamane. Ning Lampung ono, ning Yojo ono. Ning Lampung urung kenal, ning Yojo wis kadung kenal. Sak kampus iki kepiye? Jangan dikira loh. Yang wanita ini mesti doma itu karena belum pernah dadi lanang. Padahal sing perempuan juga mungkin bingungnya sama laki-laki loh. Bingung loh. Iki tanggung jawab ora sesuk. Gek begitu ngentuk aku njuk petakilan. Oh, mungkin begitu juga. Tapi sudah bersuami? Sudah? Oh, belum ya. Ya, boleh bingung jangan panjang-panjang ya. Nah, harus dipungkasin. Boleh bingung, bingung itu wajar. Nanti istikharah salat ya. Jadi ini ya, jadi ini jadi liku-liku hidup lah. Jadi, tapi intinya pokoknya bagaimana 5 tadi kita kekal di surga, yang 5 terakhir ini kita hindari neraka. Yang lainnya nanti kita harus istighfar terus. Istighfar terus. Karena kita tempatnya dosa, tempatnya orang kilap ya. Istighfar, terus kuatin kencengnya istighfar. Bersalawat, istighfar. Terus. Sama zikir yang lainnya ya. Itu mengambil riba ini loh. Nah ini, waduh kalau nggak tak dalemin, padahal menurut saya ini penting. Tapi nek didalemi, insya Allah saya doakan Bapak Ibu semuanya, orang tuanya, mertuanya, menantunya, besannya, anak cucunya, tetangganya, itu bebas riba itu dulu. Ancamannya ini loh, kekal di neraka. Kalau dulu cuma dosa. Begitu saya membaca ayat-ayat demi ayat, ya Allah, riba itu selain dosa, ya belum hadisnya lagi. Ya Allah, seperti berzina dengan ibunya. Ya Allah, jadi ini yang sederhana saja lah. Sehingga kita ngerem lebih baik diduga miskin tapi kaya daripada diduga kaya tapi miskin. Nggih napa nggih? Nah, saya begitu habis jualan mobil itu, ya mertua saya datang. Wi, mobilnya sing siji ning ndi wi? Kok lebih mingkem diem itu loh. Sampai rumah itu bara maghrib atau menjelang maghrib itu Bu ya. Itu tahu mau garasi ditutup. Mobilnya sing siji ning ndi? Iki wae mau nembe didol. Ngopo? Ono apa kok didol? Istri saya enggak ngerti hatinya itu ngepas jawabannya. IQ-nya itu emotional quotient. Loh, wong liya ora duwe ora masalah. Iki ra iso duwe siji. Sing didol sing cilik kok isih ono siji iki. Jadi boleh jawab piye mau? Wis tak jawab, mau isih ono. Baru ngomong nanti nek Ibu Magelang lah kok ya dilalai kok hari itu diutus Allah ke situ. Jeder kaya go adep ono go. Adep. Saya setelah dijawab itu gene ya ora dikampleng kok karo meroto ora dikampleng kok. Ya ora didukani tekon ya ora. Nah, ini ya. Jadi mari ini mengambil riba saya sungguh menghimbau itu dulu benar-benar kalau kita sholat sudah bagus. Sholat itu ibadah yang lebih utama daripada ibadah lainnya. Sholat itu mencegah yang mungkar, ya. Jadi mencegah kejahatan kita. Sholat itu. Tapi jahat itu dosa, riba itu dosa. Berarti sholatnya kan gopora itu. Loh kan gitu loh kalau pakai dalil nakli loh. Loh iya ya. Dosa, riba itu malah kekal ya. Juk piye? Jadi kayak kita ngajar anak TK sing urung ngerti logika itu loh. Nah, ini memang berat. Ini nanti didiskusikan dengan suami, para istri, diskusikan wes lah suami kayak istri saya. Apa enek kowe aku tetap mencintaimu kok. Gitu loh. Orang mergo kowe ndek mobil tak cintai nek ora begitu loh. Jadi wanita, jadi suami itu tentrem gitu loh. Ojo-ojo bojoku sesuk melayu bar aku ora duwe mobil. Loh, ada loh perasaan sebagian suami yang gitu sehingga belum tentu sayang sakjane. Kok ke mobil apa-apa naik gelang kalung emas gitu. Sakjane urung pada saatnya gitu loh. Demi karena ndak darane aku ora tresno. Nah, ini karena masih lajang ya. Besok ojo meden-medeni suami, aku ora nuntut mobil kok Mas. Nuntut alim wae. Wis sak kabehin tuh itu udah gitu ya.
Jadi ini saya memohon dengan hormat dan sangat sebelum yang lain-lainnya, riba inilah yang dulu waktu saya ABG itu yang mohon maaf ya, yang sulit itu pacaran, harus itu dikurangi, makanya pentingnya anak saya kenapa masukkan pondok pesantren dan ngapal Al-Quran, gitu ya. Ya. Jadi itu ya, jadi tapi khusus yang riba ini setelah gede gitu ya, ternyata dilarang bang, podo karo nom-nom aku no, yang jangan ra entuk gitu. Iyalah, ono makake tak korup ya, golek media, nggak medek. Ini Bunda gini sudah habis waktunya. Oh belum, mohon maaf Bunda. Ya, ini yang kelima, mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, jadi mendustakan ayat-ayat Allah itu salah satu bentuk kekafiran juga. Memperdebatkan saja kafir. Jadi tolong ya, memperdebatkan ayat-ayat Allah itu kafir. Silakan lihat di Al-Quran. Apalagi mengingkarinya. Jadi saya waktu kecil dulu SMA itu ya, belajar ngaji. Setiap membaca ayat apa-apa, ngopo-ngopo kok ayat. Dulu ya teman-teman saya. Ngopo-ngopo njuk adik, ya Allah. Sampai kayak gitu-gitunya ya. Apalagi saya dulu kan SMP-nya tadi dibaca toh. Saya itu masuk SMP Kristen Pantai Kosta. Dan saat itu wajib masuk gereja. Masuk gereja. Jadi coba, untung diberi kesempatan taubat toh. Juk sekolah tidak lagi di sekolah yang Kristen. Juk tidak lagi ke gereja. Ke gerejanya kalau ada acara sekolah. Coba kan ya, hanya gara-gara cari sekolah yang dekat rumah. Ben bayar transport, dia istirahat ora jajan. Itu maam ning omah, mulai bar kuwi sekolah meneh, hanya gara donya to itu. Tapi wong tuane setuju, wong ya abangan. Bapak kelas 3 SD, ibu enggak pernah sekolah. Tapi ya untungnya lah ya ibuke sih ngenai kesempatan tuh anak-anak itu ngaji sehingga ya walaupun terlambat nih do iso mentas gitu loh. Nah, ini saya berdoa kita semua bisa masuk ke surga yang kekal. Tolong ya doanya surga yang kekal, jangan surga tok. Allah apapun mudah bagi Allah ngabulkan. Kemudian dihindari dari neraka gitu ya. Dari neraka enggak usah pakai kekal. Dari neraka tok wis. Gitu. Ini logika ya. Jangan masukkan aku dalam surgamu yang kekal ya Allah dan jauhkan aku dari siksa nerakamu. Oh, kekal enggak kekal pokoknya nang neraka gitu ya. Nah, kemudian ini penting. Kita berjalan itu proses ke arah sebuah tujuan. Kalau tujuannya salah, langkah kaki kita pasti salah. Nah, saya searching di internet, gitu ya. Itu tujuan hidup itu rata-rata kok cuma yang ayat pertama. Itu Azariyat 56, yo pondok pesantren terkenal, yo ini. Tujuan hidup loh itu padahal sumbernya sumber ampuh-ampuh loh itu. Ya ditanya di mana-mana tujuan penciptaan manusia itu apa? Yang keluar itu nomor 1. Hablum minallah itu. Dan aku tidak, kata Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi, beribadah kepadaku. Iya benar, cuma 1, 50%. Emang kita bergaulnya cuma lewat Allah. Emang di dunia ini bukan ladang pahala untuk mencari bekal di akhirat. Kita sholat di dunia apa di akhirat? Di dunia. Di dunia ini sholat untuk bekal. Berbuat baik di sini, bertakwa di sini. Nah kita lupa pada yang hablum minanas. Nah ya ini ya, sesungguhnya kami Allah malaikat ya dan utusannya telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, kita para manusia. Itu agar kami menguji mereka para manusia tadi, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya, akhlaknya. Jadi ini Bapak Ibu tujuan hidup kalau cuma 1, maka dengan orang lain cuek. Yang penting aku alim, wong liya urusane dewi-dewi. Setiap pribadi dimintai pertanggungjawabannya masing-masing. Kuwi mung sitok. Lho fungsi dakwah kita di mana? Sampaikan walaupun 1 ayat. Barang siapa orang membela agama Allah, maka Allah akan membela kita. Kita dibela Pak Dukuh seneng enggak? Dibela atasan, dibela Pak Lurah, dibela Pak Dukuh, dibela gubernur, dibela presiden, wah jukon foto wis seneng banget toh. Akhirnya bagi sebagian orang gitu. Lah, ini yang membela Allah.
Maka istri saya ini sedang persiapan mau membuka toko, apa? Jualan mukena. Mukena, hanya jualan mukena. Loh, mukena kan jarang sing rusak. Uang tuku siji kok salah awase paling akeh duwe loro. Justru tugas kita menyadarkan, baju biasa aja punya banyak. Masa baju untuk menghadap Allah mengkui-kui tok? Ya, kepiye kuwi iki? Karo wong luwih pengen dialem, masa karo Allah ora? Maka dodolan mukena. Mukena tok. Membela bagian membela agama Allah. Maka Allah akan membela. Enggak pakai analisis marketing. Menurut marketing, orang Islam itu banyak abangannya daripada yang bertakwa. Oh, itu ngetokke rukuh we nunggu Ramadan sike. Dicuci neng kali bareng-bareng gitu. Klosone bareng-bareng setahun pisan ning nyuci, gitu kan? Oh, jangan, itu urusan Allah. Urusan kita adalah membela agama Allah lewat apa? Rukuh. Nek ana wong teko kok wah kok mahal, wes ngenyangi piro? Sakono nih, hanya saya ikhlasi. Enggak punya duit seneng ki, nyoh. Itu aja pokoknya niatnya membela agama Allah. Itu banyak itu. Oh, sudah siap produksi itu. Mereknya Al-Hibara ya Bu ya. Al-Hibara. Al-Hibara Pak Widi. Saya baca-baca hadis Bukhari Muslim. Wahai Rasul, saya ketemu 2 ayat itu kebetulan. Apa ayat yang paling kamu sukai? Tadi saya ceritakan kan, Al-Fat 2 dan 5 toh. Teguh Sunario kan, Yunus 10, 100 kan. Nah sekarang, Rasul, pakaian apa yang paling kamu gemari? Rata-rata ngertinya putih. Enggak ada, hadisnya sampai dari ini belum saya temukan. Saya enggak mengatakan tidak ada ya, saya belum menemukan loh ya. Ternyata hadis Sahih, Bukhari, Muslim, itu mengatakan, Al-Ibarah, apa itu Al-Ibarah? Bergaris dan berenda. Renda yang bergaris. Terus saya langsung, Bu, kene Bu. Melebu kamar kene Bu. Lihat bajuku. Ya Allah, enggak, saya belum baca itu. Baju saya itu hampir 90%. Bergaris semua. Bergaris lurus. Oh, ya Allah. Ditunung ke Gusti ya Allah. Berarti mungkin kuwilah sing dadekke aku akeh koncone nganggo baju bergaris. Saat itu saya hanya ngikuti perintahnya para desainer. Para desainer bilang gitu. Kalau orangnya lehernya pendek, loh gitu loh. Kerahnya jangan sekali-kali yang tinggi. Engko njuk ketok kayak tari kecak katanya. Loh bener kan? Terus kalau orangnya pendek, jangan garisnya yang tidur. Tapi yang gini, saya belum ngerti teorinya. Pokoknya garis. Wow, begitu baca-baca di internet itu, para desainer bilang, oh ini loh kalau kamu itu posturnya begini, kalau posturnya gemuk sama pendek walaupun tinggi ya. Orang gemuk itu kalau tambah gini, tambah berwibawa kalau berdiri. Nah berdiri semakin ketok gagah gitu ya. Menurut desainer, tapi menurut hadis, Al-Hibarah adalah bergaris dan atau berenda. Renda itu ya, direndo itu loh. Nah ternyata saya sampai hari ini belum menemukan yang putih. Belum ya. Jadi kalau di Arab kita berhaji semua putih. Karena filosofinya ya kita harus ingat mati. Mati pakaian yang harganya paling murah kan ya putih toh. Gitu. Kalau bermotif lebih berlarang dengan mutu yang sama ya. Nah ini jadi Bapak Ibu, kalau tujuan kita menetapkan salah, maka arah ke arah sana menjadi salah. Jadi mari ini upaya saya baca demi baca ini berbagilah. Ini yang dapat pahala insya Allah Bapak Ibu yang ngundang saya hadir di sini. Karena wasilahnya Bapak Ibu ngundang, saya mengeluarkan renungan saya ya, baca Quran ini. Jadi, ini Bapak Ibu, nah ini yang ketiga penting. Takwa itu problem solving. Nah, jadi yang pertama barang siapa orang bertakwa. Barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Siapa yang pengen rezekinya banyak, dalam hati aja. Saya tak doakan banyak. Siapa yang rezekinya pengen sedikit, tak doakan tambah banyak. Jadi kaget kan, wong aku menjaluk 5 kok ngerti-ngerti 10, berarti sing 5 suka Pak Teguh. Ya kan? Nah, jadi
Itu, jadi ini jelas. Dan memberinya rezeki. Dan rezeki itu ingat tidak harus uang. Oke, tolong loh, itu penyempitan arti itu ya. Jadi rezeki itu kesehatan, ya, kebahagiaan. Ya. Bahagia itu penting, artinya kita pandai bersyukur. Ada nggak orang berbahagia tanpa yang dinikmati? Nggak ada. Mesti ada yang dinikmati, bisa pemandangan, bisa udara, bisa kesehatan. Ya kan? Ya, barang siapa orang bersyukur, maka dia akan ditambah nikmatnya. Bersyukur tambah nikmat itu bahagia, toh? Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, barang siapa orang bertakwa pada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan. Ada enggak di ruangan ini yang enggak pernah punya urusan? Pada semuanya, segala sesuatunya yang ngurus siapa? Allah. Itu pentingnya bertawakal. Kalau dihubungkan dengan tawakal itu. Semua urusan itu yang mengaturnya, ada masalah kembalikan pada Allah, itu bertawakal. Jadi segala urusan yang mengurus itu Allah. Dan kita pengen urusan yang sulit apa yang mudah? Kemudahan kan? Nah, jadi bertakwa. Inilah kenapa jadi problem solving. Kemudian yang ketiga, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala. Siapa di ruangan ini yang merasa tidak pernah punya salah? Berarti dia nggak pernah ikut lebaran. Loh, gampang aja. Ya kan? Jadi orang yang nggak punya salah itu mesti nggak pernah ikut lebaran. Iya. Jadi kita ikut lebaran kan meminta maaf kan, saling meminta maaf dan memberi maaf toh? Minal aidin wal faidin. Itu Bapak Ibu. Kemudian keempat, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat ke-20 Toha 103:20. Kalau bahasanya anak ABG itu happy ending gitu loh. Wis to nek jenenge goro-goro kuwi mesti lelakone dipolosike. Ning ora usah nangis. Nangis iki pintere dalangi gitu. Terus berikutnya engko walah jebule iki ya bangkit loh, menang gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan pernah berharap kita saat mendapat ujian dalam Al-Qur'an semua orang bakal mati, surat apa itu ya? Dan kita semua akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Dulu waktu saya ABG kalau dapat kebaikan, wow, bangga. Aku kok ranking kok ya, lulus kok gitu. Aku wis duwe yang kok dulu loh waktu ABG lo ya. Jadi aku itu wah, ternyata itu ujian. Keburukan itu ujian. Orang diuji kalau ikhlas dan sabar dinaikkan kelasnya. Ingat-ingat itu. Kalau kesulitan tolong bersabar. Gitu ya. Bersabar dan bertawakal. Kalau kebahagiaan tambahi rasa syukurnya. Jangan aku kok. Ini ya pengalaman saya loh ini real ya. Ternyata kebaikan itu ujian, keburukan itu juga ujian. Jadi ya marilah kita hadapi kedua-duanya. Sehingga menurut saya lagunya Epit, di belahan jiwa yang mana kita sembunyikan, dada yang terluka, luka yang tersayat. Tok menyanyi. Jadi lagu Epit itu loh. Jadi di belahan jiwa mana kita harus mangkel, harus dendam, enggak ada artinya. Enggak, wis ta, simpen saja. Belek kene Gusti, bertawakal, duh Gusti. Maafkan kesalahanku. Ojo nantang Gusti, kayaknya kita sopan tapi nantang. Duh Gusti, apa to salahku? Itu nantang itu. Aku kok nganting ini, apa to salahku? Wih, Pak Lurah wis duka ya ngono kuwi. Teko-teko kok sertifikatku urung teko ki piye Pak Lurah, napa salahku lho? Kok duwe kakan bupati lho. Loh, wis sampai Pak Duko madhom durung. Ngapunten Pak Lurah. Loh. Iya kan? Jadi ternyata ujian itu keburukan dan kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan itu ya pertama harus hamdalah, yang kedua ya harus bersyukur lah. Bersyukur ya sedikit banyak malah ada sedekah, ada zakat. Itu bentuk pengejauhan tahan rasa syukur saat bahagia. Itu zakat gitu ya. Suruh ngadep kamera. Ini
takwa sebagai problem solving. Mungkin ada yang ditanyakan, ya, Bapak Ibu, yang paling berat yang tadi itu, ya. Saya nggak menuduh, tapi pengalaman saya menjual semua aset tanah 3 bidang, kemudian melunasi utang kantor, gitu. Punya kantor loh, bukan punya saya loh utangnya. Gede-gede saya pemimpin, pengen mimpin orang yang beriman dan bertakwa. Doanya kan, ya Allah jadikan aku sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ke Al-Quran. Ya Allah masukkan pada aku, tempatkan aku pada tempat yang kau berkahi. Ya Allah jadikan aku pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ya kan? Jadi kedai itu ya, muncul zaman udah berapa tahun itu? Mungkin 5 tahun lebih ya. 130 juta kantor. Itu udah gaji saya saat itu telat, saat itu ya. Terus aku malah bisa ngutangi 130. Weh dodolan itu. Kedai itu tadi loh. Waduh. Saya cerita berpanjang-panjang karena bener. Bisa. Bapak Ibu bisa enggak? Bisa. Intinya pokoknya saya mau enggak riba lagi. Saya pengen melunasi. Banyak orang tanya, Pak Teguh kan orang swasta. Pedagang kan kadang laris, kadang sepi. Terus COVID ini gimana? Sepi enggak? Sepi. Sekarang ini COVID sepi. Terus gimana? Ya keluarkan tabungan. Tabungan itu sebagai cadangan. Ya dijual. Loh nek tabungan enggak duit. Loh tabungan itu apa maknanya bagi kamu? Yo tabungan kuwi duit, enggak apa harus duit. Saiki motormu duwe piro? Keluargamu ono piro? Keluarga saya ada 3 punya motor 4. Lah sing siji mbok didol. Wah kuwi ono sejarah kabeh. Kelangenan. Ya itu. Sing gendol-gendoli anti riba ya ngono kuwi. Didol kowe culika kuwi nyulikani Gusti kowe iki. Kamu lebih mencintai motor hobimu daripada Allahmu yang memerintahkan anti riba. Kejowo pancen ra duwe. Terus piye meneh? Pak Teguh. Enggak punya apa-apa. Rumah punya. Didol. Saya gitu, Pak. Wah, kowe ngawur, mbak keluar mertua piye? Wah, carane ngene. Didol payune 100 juta, nggo tuku 50 juta, turah 50 juta, sing 20 juta hadiah nggo mertua engko ora komplain. Lho, apik kabeh to kuwi. Sedekah. Gitu. Jadi downsizing. Apa tuku sama besarnya tapi di desa. Iki aku duwe tipe, loh saya itu rumahnya tipe 21 loh Bapak Ibu. Saya baru mau menikmati tipe 300 ini ya nunggulah beberapa bulan ini. Coba ngampet kedai-kedai. Nek zaman dulu sing aruk ngutangi wakeh itu. Jadi wah ning ini. Jadi punya rumah gede kecilin, punya rumah gede gedein tetap gede, tapi apa di kota ngadoi, ning desa luwih murah. Gitu, kita ini enggak. Jadi kayaknya Allah bukan segala-galanya, gengsi segala-galanya. Itu kunci dari sulitnya menjauhi riba. Kuncinya adalah gengsi segala-galanya. Wah kalau sudah gengsi, bener saya ngalami angel. Wangel estu lho, kula mboten moyoki lho, kula piyambak ning ya kuwi mau ana ambang batase dicoba kaya ngopo, dicoba kaya ngopo, diolok-olok wong kaya ngopo. Diolok-olok wong kaya ngopo. Malah kabeh do nggumun kok. Wong Pak Teguh ki wong sugih kok malah dol-dolan iki. Lemah didol iki didol. Ana apa? Kok kantor ya ora ana masalah. Kok iki didol, malah do nggumun. Dalam hati kene ora ngrasake kowe iki. Kedah-kedah pengen bebas gitu. Ini Bapak Ibu, jadi endingnya yang baik. Monggo ada yang ditanyakan ya? Ada dialog, agak senang saya. Nah, ini dari audiens via online yang iya. ada yang mau bertanya. Dari Wali Al-Sanadila kelas 2D, Iya. pertanyaannya bagaimana cara menanamkan tujuan hidup, tabligh minallah dan tabligh minanas kepada anak-anak kita. Monggo Bapak bisa langsung jawab. Iya. Terima kasih Bunda, Ayahanda yang online bertanya bagaimana menciptakan tujuan hidup gitu ya. Jelas kalau tertulisnya jelas ya. Sudah seperti itu hablum minallah dan hablum minanas. Jadi istri saya masih ingat sebagai saksi ini. Saya bukan apa-apa istri karena pertama ada kalau saya salah nanti ada yang ngedebus tugas istri itu ngilingke dosa kowe mau orang lakoni ngomongi. Itu kontrol bagi saya. Anak saya itu pernah nangis karena nggak konsisten, tak jejeli kulit pisang. Di mobil di bundaran UGM itu.
Ada teman saya yang nunjuk mandek ngebel saya. Mandek nang bunderan ono apa? Mobilnya rusak apa piye? Saya diem aja padahal saya jejeli ini. Kemudian nggak subuhan di masjid tak siram. Air dingin loh ya. Ya jangan siram, masukkan ke kamar mandi, malah ngelawan. Dia gerucuk, tapi tolong tidak culas saya. Karena bapaknya ikut ngerucuki. Jadi dinginnya anak ya dinginnya saya. Jangan sampai jujur kowe adem rasakno aku ora. Enggak. Itu istri saya. Istri saya nganti merebes milih. Kok suamiku jahat mungkin gitu ya. Itu pakai Abdul Ghani yang sekarang ngapal Al-Quran dan itu ya selalu juara di DIY lomba sains. Itu tak masukkan di bak mandi coba. Nah, jadi apa? Saya tidak ingin jahat seperti itulah dalam tanda petik. Niatnya saya bukan jahat. Bukan wong saya pakai mandi gitu ya. Apa? Ngasih contoh itu aja yang awal. Tugas paling dasar itu ngasih contoh. Bangun pagi, ya kita harus bangun lebih dulu. Gitu loh. Maca Quran, kita ya maca. Itu anak saya di rumah tukang apa? Istri saya tukang makrotnya itu baca bener. Pak orang ngono Pak. Itu saya maknanya. Karena akhlak itu bisa muncul karena ngerti artinya. Ya kan? Makna. Jadi makna itu penting, cara membaca itu penting, ya kan? Menghafalkan itu penting. Karena hebatnya Al-Quran itu karena dihafal. Kitab yang lain nggak ada yang bisa dihafal. Skripsi, tesis itu mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah ada orang Kristen masuk Islam gara-gara saya cerita hebatnya Al-Quran bisa dihafal. Mukjizat nyata. Kitab agama lain ada yang bisa dibaca, dihafal. Disertasi, tesis, ada yang sarjana S1 buat skripsi, hafal enggak? Enggak hafal. Mana? Kayak ngono kok aku duwe skripsi sarjana. Nanti dulu dihafal ora. Padahal ada pembimbingnya lu. Gitu. Nah, jadi mukjizat, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Gitu ya. Jadi suri tauladan. Rasul adalah suri tauladan yang paling baik. Orang tuanya mensuri tauladani Rasul, anaknya mensuri tauladani orang tuanya. Derivat. Ada sanatnya. Gitu ya. Urut-urutannya itu ada. Jadi Bapak Ibu yang bertanya, jadi yang paling praktis, anak itu menurut psikologi perkembangan, apalagi masih usia-usia SD, daya nalarnya belum bekerja dengan baik. Gitu ya. Jadi lebih melihat yang tangible daripada yang berpikir. Jadi memikir belum optimal, tapi merasakan paling tinggi itu dirasa. Jadi anak itu dominasinya masih di hati, iman malah bagus ya, murni. Gitu ya, sehingga ya untuk menumbuhkan itu, jadi agar tujuannya baik, abluminallah dan abluminanas, ngasih contoh. Ya, lewat perilaku nyata, misalnya ngasih pengemis, ngasih pengamen, misalnya ke panti asuhan, mbok diajak anaknya. Itu nanti anaknya juga jadi terenyuh. Tadinya kan, wah mana baju CHP dikek wiki bekas wah mana debo anyar le, kan gitu kan. Jadi duit kok akeh celeng aku urung semono e. Kok kuwi sekek wong liya mbok kek aku. Ini terus lama-lama nanti sudahlah lewat itu ya. Jadi contoh yang pertama, yang kedua lewat literasi. Contoh saja itu tidak menjadikan orang daya lompatnya tinggi memahami ilmu. Jadi ilmu itu dipahami lewat dua cara, empirisme dan rasionalisme. Rasional lewat akal, itulah kenapa surat Yunus, aku menimpakan murka pada hambaku yang tidak menggunakan akal pikirannya. Nah itu ya, jadi ini dan Al-Quran itu pelajaran bagi orang yang beriman. Pelajaran, jadi kita ini kadang sekolah pelajaran jadi PR. Al-Quran nggak pernah jadi PR. Ini pada ayat Al-Ankabut 51. Kemudian pada surat ada 3 surat, Haqqah, Imran, An-Nur ya. Haqqah 48, Imran 138, An-Nur 34. Itu pelajaran bagi orang bertakwa. Jadi Al-Quran itu pelajaran. Kemudian yang terakhir itu Ali Imran 7, Al-Baqarah 269 dan Ibrahim 52. Al-Quran itu pelajaran bagi orang yang berakal. Nah, jadi ini menjawab satu praktek lewat contoh, kedua lewat pelajaran Al-Quran. Oh, saya diskusi kemana-mana, saya ngomong kemana-mana, itu kalau panduan hidupnya sama, cepet banget connect. Sing siji nganggo Quran, siji abangan. Apa-apa kok njuk Quran, waduh nganggo ayat wis dipaidu lho. Padahal di Al-Quran jelas memperdebatkan saja,
Udah kafir, apalagi mengingkari, apalagi malah melarang. Astagfirullahaladzim. Masih ada toh tetangga kita 1, 2, 3 toh? Apa-apa, justru kalau udah itunya sama, enak sekali. Enak sekali. Jadi seduluran sesama muslim itu saling bersaudara. Al-Quran. Hebatnya. Pada ayat yang berikutnya, sesama mukmin saling tolong menolong. Ya Allah. Saya nggak ngerti itu. Pelajaran yang Al-Quran itu benar-benar menjadikan saya wajib rendah hati. Orang kok juk iki. Enggak sekarang. Ya ini jalan, tapi ditambah ini ya. Jadi sesama muslim itu saling bersaudara. Sesama mukmin saling tolong menolong. Gitu ya. Jadi itu pertanyaannya saya pikir. Ya, kalau ada lagi. Jadi contoh sama pelajaran Al-Quran. Ya. Pertanyaan dari Wali Ananda Al-Sanadira. Untuk pertanyaan yang berikutnya yaitu dari Wali Murid Ananda Fatimah Salman Wati Gajah. Assalamualaikum Bapak, bagaimana dengan menabung di bank? Di situ ada bunga atau riba. Tapi jika dihitung antara bunga dengan administrasinya lebih besar administrasinya. Aduh, kalau saya selalu bicara ini ya, mohon maaf ya. Orang kafir sama orang munafik menurut Quran itu penak jadi wong kafir. Karena nggak pernah dibahas. Mbuh kepiye engko sesuk ning kono nggak ngerti kita. Tapi munafik itu ning neraka paling bawah itu. Quran loh itu. Lalu Islam, apa itu intinya munafik itu kalau di ayat Al-Quran? Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Itu. Jadi ini kadang kita nggak ngerti karena memang jarang ya orang mendefinisikan munafik adalah munafik itu syarat munafik itu orang pada yang kaget itu. Syarat pertama munafik itu harus Islam. Lu kalau nggak Islam nggak munafik kafir, nggak ngakui Quran ngapain munafik ning neraka? Aku percaya enggak kok. Lu Islam lu. Dan Islam hancur karena pertengkaran antar Islam. Tentu yang baik dengan yang buruk kan, yang satu pro malaikat, yang satu pro iblis. Jadi jangan pernah juga berharap dunia ini steril. Karena Allah menciptakan iblis itu untuk ganggu kita. Memang untuk job disk-nya itu. Gitu loh. Tapi kita kan ada malaikat tuh. Nah, jadi itu menurut saya mencampurkan itu malah genit itu. Malah sisan wae kok wong-wong sing ora percaya udah ngeribak terus. Ngeribak terus. Tapi kalau mencampurkan itu bagi saya loh, kalau literasinya itu harus Al-Quran, itu di neraka paling bawah orang munafik. Jadi itu dicampurkan. Nah, pengelola bank mesti pro riba. Ada nggak orang anti riba kok ngelola riba? Anti masjid kok gawe masjid? Anti sholat kok sholat? Kontradiksi. Munafik lagi. Jadi mencampurkan sudah nggak boleh. Nggak boleh. Mencampurkan. Jadi lu gimana? Bank jadikan kantor pos sebagai alat transfer uang. Kita bayar itu. Jasa. Kita kalau COD ada uang jasanya enggak? Ada kan? Dosa enggak? Itu jual beli. Ngirim barang. Uang itu barang enggak? Barang kan. Dikirimkan kertas. Kalau Anda pengen aman-man itu lihat kantor pos. Jadi ini buku, ini uang, sak gepok. Ngirim, udah aman. Kalau mau aman lu ya. Orang yang super aman, gua mau. Tapi menurut saya di bank itu masih boleh kalau sekedar untuk lewat. Tapi kalau untuk nabung, itu berarti niatnya itu membantu orang yang pro riba. Uang bunuh uang kok dingu. Orang pro dosa kok ditemani, kok dibantu. Itu malah kalau di kitab malah hukumannya berat. Membantu perencanaan pembunuhan. Orang membunuh itu jelas, yang membantu itu lebih parah. Mergo ono kowe saya oleh nyiksa temenan nih. Gak orang ono kowe iki. Nah, jadi ini yang Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kalau sekedar untuk lewat bisa. Kalau pertanyaannya, loh terus neng nabung piye? Hebatnya Islam itu loh. Mata uangnya itu unduplicated. Tidak bisa diduplikasi. Kertas, itulah kenapa kita itu selalu digombal mukioni, istilah orang Jawa loh tetangga saya, oleh Amerika karo Cina. Amerika karo Cina kui. Ya, kalau kita mau belanja di sana pakai duitnya mereka, itu barang-barang buatan, plastik, ember gitu.
Boleh. Tapi tuku sing penting-penting ra itu diekspor ngatur rakyati. Misalnya tuku batu bara ning kono karena enggak unduplicated toh. Tuku emas. Karena negara kaya itu ditunjukkan cadangan emasnya. Aneh di kita itu emas dijual, batu bara dijual. Tukune mengkaro kertas. Padahal kertas ki nyetak dhewe to. Mbok aku ngomong, aku di apa namanya? Ya enggak apa-apa ya. Di punya Pak Jokowi itu di IG. Saya bilang, Pak Jokowi izinkan saya ketemu Bapak, saya ada resep bagaimana menjadikan Indonesia itu cepat bangkit dari perekonomian. Sejahtera. Undang saya presentasi, di video saya mau. Urung dijawab-jawab. Nah, mbok menawa nanti yang saudara-saudara online, lo betul. Saya gampang Pak, jadi beberapa orang ekonomi juga saya sudah diskusi. Jadi pertama arus bawah itu dibuat makmur. Apa itu? Kali. Apa? Ayat Al-Quran, air itu sumber kehidupan, air itu harus dihormati. Orang kafir aja hormat, yang kita enggak kafir malah enggak, berarti dosanya 2. Iya kan? Harga tanah di Eropa, Pak, sama di Indonesia, itu di pinggir kali mahal mana, Pak? Nah, padahal yang pinter-pinter orang Eropa apa orang kita? Hah? Orang Eropa, jadi banyak benernya. Karena kali di sana bersih. Bersih untuk rekreasi, untuk piknik, untuk objek wisata. Kalau ada truk, ada bis, polusinya lebih tinggi. Loh, kita makan solar loh. Kalau nggak percaya berhenti sehari, nanti rasanya hitam-hitam kena solar. Apalagi paru-paru. Jadi harga tanah lebih mahal di pinggir sungai daripada di pinggir jalan. Di sini enggak. Harga tanah di pinggir jalan larangnya rajama. Maka aku ndonga muga-muga duitku imbuh meneh borong lemah ning pinggir kali. Gitu saya. Duh Gusti, apa nggo pondok pesantren saatnya. Ini baru punya 700 meter sawah. Ya, untuk pokoknya nggo pondok pesantren. Nek enggak nggo tahfidz, nggo yatim piatu, nggo pokoknya membela agama Allah lah. Ya, kalau bapak-bapak dan satu visi, ada yang kenalan orang bingung, punya tanah mau diapakan atau punya uang, kolaborasi kita. Saya mungkin idenya atau seterusnya. Nanti ngundang orang pelatihan gitu ya. Jadi begitu Mbak. Jadi simpan bentuknya emas. Itu simpan emas, mata uang di Islam itu perak dan emas. Oke? Nah, coba kalau kita berhaji berkali-kali, makanan itu 1 real tetap itu aja. Telur 3, 1 real. Ayam 1 plastik, 1 real. Mbok muga kaji kapan 1 real, orang muda-muda dipatok. Loh, di kita, ya Allah, bayaran mundak 10%, dagangan mundak 40%. Koyone tambah makmur, padahal tambah angel. Ling jelentreh keki, saya sempit. Nggih napa nggih? Yang salah negara. Kita korbannya gitu loh. Karena nggak bisa ngatur. Orang Eropa kalau sini pakai dolarnya, kita rebutan beli. Ya, sing dicukup batu barane emasi, domblong. Begitu dolar nggo blonjo ning kono, kowe entuk tuku sing iki aku ora butuh. Loh, jualan pesawat, bener nggak? Dijual besinya dari kita. Wah, aneh kita itu. Saya itu pengen deh ketemu presiden itu presentasi nggak nganggo papan tulis. Kalau nggak pakai papan tulis nggak mau saya. Kalau dipelintir repot. Ya, kalau pakai papan tulis, cara membenahi negara. 1, sungai dibuat bersih. Harga tanah di pinggir sungai harus mahal. Agar mahal dibuat bersih. Kasih hijau-hijauan, tumbuh-tumbuhan. Wah, gitu. Kemudian pinggir jalan dikasih pagar pembatas, tidak boleh ada toko di jalan raya. Jalan raya loh. Karena mengganggu kenyamanan orang berkendara. Jalan tol itu kan sebenarnya menerjemahkan itu loh. Ada jalan tol itu pinggir jalan ada toko gitu. Enggak ada, nyebrang aja enggak boleh kok. Nah itu sebenarnya konsep yang Islami sudah. Yang enggak Islamnya kita itu bayar. Saya kuliah di S2 kebijakan publik, kewajiban negara itu memenuhi kebutuhan rakyatnya. Yang enggak bisa dibeli sendiri. Bapak Ibu beli jalan bisa enggak? Enggak bisa, itu wajib negara ngadakan. Cukup bukan malah bayar. Nek ngono ora perlu negara padha karo turis toh kita. Untuk negara kewajibannya apa? Kita punya hutan luas itu duitnya ning endi? Pernah Bapak Ibu sebagai rakyat dapat laporan penggunaan hutan? Nah, karena S2 saya kebijakan publik di UGM. Yuk piye iki? Waduh, Jen. Saya sering itu.
Indonesia akan rusak selamanya nek presidennya bukan saya. Itu benar-benar bentuk kemangkelan. Gitu. Dan kalau jadi presiden nggak perlu gaji. Wong aku nang istana negara kecukupan, ngapa gaji? Ngapa wong saiki urang digaji wis cukup kok. Jadi sederhana lah, dan itu bisa di video untuk saksi. Gitu ya, untuk saksi. Pak ono sing wis ono saksi ning mencela-mencela kuwi wong liya udah aku. Gitu. Jadi haruslah, kalau enggak Al-Qur'an harus untuk jadi sumpah. Gitu, Bunda jawaban. Ada lagi? Terima kasih atas pertanyaan yang sudah dijawab. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Ini karena ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin kalau dijawab semua nanti out of time. Iya. Oke. Ini dari Wali dari Ananda Faizal kelas 4D. Bapak Teguh, apa saja doa-doa mustajab agar anak lebih patuh dan berbakti pada orang tuanya? Karena di masa pandemi ini anak belajar secara daring dan cenderung mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab. Iya. Ya umum sajalah. Doa yang sumbernya nggak usah aing-aing. Gitu ya. Dari Al-Qur'an sama hadis udah. Sudah semua pasti mustajab. Tinggal kita mengimaninya enggak. Iman enggak sama doa itu. Nenek saya harus suka ringkes lah. Jadi ya ringkes-ringkes saja. Itu tadi masukkan aku pada golongan orang yang soleh, tempatkan aku pada tempat yang itu engkau berkahi, ya kan? Sudah, jadikan aku pemimpin. Karena puncak leadership itu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi doa yang ringkes-ringkes, tapi yang inti lah ya. Nanti tak share ya, mungkin nanti. Doa saya sehari-hari paling banyak 9, tengah 6, kemudian paling dikit 3. Ah, itu doa saya. Cuman itu aja. Ya. Pokoknya sumbernya Quran dan hadis. Kalau saya milih yang Quran, bukan berarti tanpa hadis ya. Yang hadis untuk yang lain-lain yang banyak masih banyak. Ya. Ya. Terima kasih sekali. Mengucapkan pada wali murid via online yang mengikuti pada pagi hari ini via Zoom, bagi yang sudah bertanya ataupun bertanya tapi belum dijawab oleh Pak Teguh, mungkin nanti bisa lewat WA saya, ya. Kalau pas saya kadang keluar rumah itu suka tak tinggal, tapi nelpon via WA itu nanti begitu nelpon saya mau tanya, nanti saya minta matikan, ganti aku yang nelpon biar enggak biasanya gitu. Telepon lewat WA ya, dibacakan aja di situ. Nanti juga sekalian bisa kami sharekan materi Iya. dari Bapak Teguh. Iya. Iya. Terima kasih sekali Bapak Teguh Sunaryo yang telah mengisi memotivasi kita menjelang bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Untuk itu kami haturkan terima kasih sekali. Semoga ilmu yang disampaikan beliau bisa bermanfaat buat kita semua, baik audiens secara online maupun secara online. Ya, Bapak Teguh, untuk menutup pada kajian pada pagi hari ini bisa Doa ya Bapak kita. Enggak, Bapak aja, saya enggak bisa mimpin doa. Iya, benar. Iya, Rigas. Iya, permintaan saya Pak. Ya. Biar ya. Mari Pak, saya ngemis doa ini, minta doa. Oh iya. Saya tahu ini. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita sekalian diberikan kesehatan yang prima dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan petunjuk dan diringankan untuk melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhi wa sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Innaka sami'un qaribud du'a. Amin. Ya Qadiyal Hajat. Amin. Allahumma Amin. tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Rabbana zalamna Amin. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan tak lupa kita ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Teguh Sunaryo yang telah menyampaikan materi sekaligus motivasi bagi kita semua. Dan kami ingatkan kepada anak-anak seluruh peserta didik yang telah didampingi Bapak Ibu wali murid Piantun untuk mengisi link presentasi yang telah disediakan. Begitu? Mungkin ada info lain dari sekolah? Dan ya, terima kasih kami aturkan kepada seluruh hadirin Bapak Ibu, guru karyawan rekan Dalida beserta seluruh guru dan karyawan SD Muhammadiyah 2 Pakom. Saya selaku MC dan pembawa acara pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada tutur kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Saya